hari ini cukup cerah, meski sedikit mendung karena di langit mega mendung agak kelihatan, tapi tak terlihat tanda-tanda akan turun hujan. Sepertinya cuaca hari ini sangat mendukung perjalanan tim Candu Raun. Tidak panas dan tidak pula hujan. Tujuan utama kali ini adalah Museum Sang Nila Utama. Dari Panam, kami bergerak menuju Jalan Arifin Ahmad. Lalu lintas tampak sedikit ramai, namun tetap lancar. Tidak terjadi kemacetan seperti beberapa minggu lalu saat Pekanbaru ditetapkan sebagai wilayah yang diberlakukan PPKM level 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Raun dimanapun Anda berada. Kali ini tim Candu Raun akan mengajak kita semua berkeliling kota Pekanbaru. Kita akan mengunjungi beberapa tempat yang memang pantas untuk dikunjungi dan seharusnya patut dikunjungi. Kebetulan hari ini cuaca cukup bagus, sedikit mendung dan tidak panas, kemudian juga tidak hujan gitu ya. Nah, kita akan melihat-lihat apa saja yang ada di kota Pekanbaru ini, walaupun hanya kita tayang setengah jam. Mudah-mudahan ini cukup mengakomodir perjalanan kita pada hari ini. Kemana saja kita akan pergi? Saksikan terus Candu Raun. Lebih kurang 10 menit dari kantor Riau Televisi, kami telah sampai di Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau yang berada di Jalan Sudirman Pekanbaru. Tak jauh dan berhadapan dengan gedung DPRD Provinsi Riau. Ini dia tempat pertama yang akan kita kunjungi. Museum Sang Nila Utama. Nah, di sini tersimpan banyak sekali benda-benda bersejarah yang ada tidak hanya di kota Pekanbaru tapi mungkin di seluruh Riau, bahkan mungkin sampai keluar Riau. Kita akan lihat ke atas sana, ke dalam sana. Oke, yuk ikuti kami terus. Oh ya Sobat Raun, sepintas museum ini seperti rumah adat Melayu ya. Meski tidak tahu Melayu yang mana, karena di Riau ini sendiri banyak ragam rumah adat Melayu sesuai dengan daerah dan suku masing-masing. Dan sebagian besar di antaranya tidak memakai lembayung seperti yang ada di atap museum ini. Gedung ini terlihat megah juga, dibangun memanjang dari utara ke selatan, berlantai 2 dengan banyak tiang. Di tengahnya ada tangga nih Sobat Raun. Saking tingginya, tangga ini memiliki anak tangga yang banyak. Bentuknya sendiri khas tangga dari rumah-rumah Melayu tempo dulu. Di depan gedung terdapat papan nama yang bertuliskan Museum Sang Nila Utama. Kok banyak anak-anak ya? Tuh lihat, ada serombongan anak sekolah berpakaian pramuka. Sepertinya anak-anak sekolah dasar, karena kelihatan masih mungil-mungil. Nah, yang besar ini pastilah gurunya. Kita hampiri yuk. Hai. Bu, boleh tanya Bu? Ya. Ini dari mana? Dari SD Ataiba. Ataiba. Ya. Ngapain kesini? Kita mau mengunjungi museum. Udah ke sana? Udah selesai. Oh, apa aja kegiatan di sana? Pertama tadi mengunjungi pameran uang. Ada pameran sini ya? Iya, di belakangnya. Oh, aduh, pas sekali nih. Itu apa lagi? Jadi setelah melihat-lihat koleksi uang zaman dahulu, terus Ananda kita diminta mencatat informasinya. Setelah mencatat informasinya, ada kuis dari pihak museum. Kemudian Ananda diminta untuk menyampaikan apa saja sih yang sudah diamati di museum tersebut. Ini rutin? Tidak sih, ini kegiatan 1 semester. 1 semester, ya. 1 semester. Nanti semester depan ada lagi yang lain gitu. Berarti berarti kegiatan rutin tahunan berarti ya. Benar. Sudah sering berkunjung di sini ya? Ini yang pertama kali. Ini pertama kali. Oh, mantap sekali. Bagaimana pendapatnya tentang museum? Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak juga senang. Cuman ya mungkin perawatannya lebih di ini kan, soalnya tuh ada yang berdebu gitu kan. Oh gitu. Tapi luar biasa lah ya. Cukup memuaskan lah ya, lengkap gitu ya. Menambah informasi anak. Mantap juga nih. Ini ada adiknya nih. Gitu. Oke Bu, makasih ya. Ya, adik-adik. Wah, senang juga melihatnya. Kecil-kecil sudah mencintai sejarah dengan datang ke museum ini.
tapi tidak setinggi cita-citaku yang tak tercapai. Capek juga. Di depan pintu kita disambut prasasti peresmian museum. Tuh lihat, di prasasti ini tertulis tanggal dan tahun berdirinya serta nama museum ini, Museum Sang Nila Utama. Cukup tua juga ya museum ini, diresmikan pada tahun 1994, berarti sudah berumur 26 tahun. 9 Juli tahun 1994 ini diresmikan. Udah cukup tua juga nih Museum Sang Nila Utama. Ini namanya nih, Sang Nila Utama. Sobat Raun, kalau mau melihat isi museum, kita harus izin dulu sama yang jaga, mengisi buku tamu, dan bagi yang datangnya rombongan seperti anak sekolah tadi, harus mengajukan surat dulu sebelum berkunjung ke museum. Kameramen, isi juga tuh buku tamunya. Siapa yang bisa saya ketemui untuk bincang-bincang? Dengan siapa? Untuk apa ya? Untuk bincang-bincang, untuk ini saya mau tanya-tanya tentang museum ini. Sama Pak Edi bisa. Bisa antarkan saya, Bu, sama Pak siapa? Sama Bapak. Bapak ini siapa? Ini Ibu jelaskan saya siapa nih, Bu? ini adalah kasih pengelola PT Museum dan Kasih pengelola museum dengan Bapak? Edi Yuliswan. Pak Edi. Ya. Saya juga tahu Pak Edi. Saya pernah tanya aja. Pak Edi. Iya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ini Candoron sampai ke museum ini. Ya, kenapa? Karena museum ini kan salah satu ikon tempat berbagai benda sejarah dan mungkin juga pengetahuan yang mungkin tidak ada di bangku sekolah mungkin ya, Pak Edi ya. Ya, betul sekali. Museum yang salah satu museum yang ada di Provinsi Riau adalah Museum Sang Nila Utama yang merupakan tempat peninggalan-peninggalan sejarah pada masa lalu yang dikumpulkan di satu tempat yaitu di museum. Di sini bagaimana antusias masyarakat untuk datang ke museum? Setelah pandemi ini lah, kalau masih pandemi ya, tapi mungkin sudah agak longgar ini. Kalau masa pandemi kita tahu pasti orang nggak bisa kemana-mana kan gitu. Ya, alhamdulillah dengan berkurangnya status Provinsi Riau yang menjadi level 1 ya. Jadi kunjungan museum alhamdulillah terus ada bertambah, meningkat. Tapi pastinya kami belum merekap mulai dari pembukaan. Kami buka pada awal November ini ya. Awal November kami buka. Sekarang masyarakat bisa berkunjung ke museum. Apa saja yang bisa kita lihat di sini? Banyak sekali koleksi yang kita miliki khusus museum ini. Yang dipamerkan lebih kurang 798 koleksi yang ada 798 koleksi yang ada di museum. Itu mulai dari zaman apa gitu? Zamannya zaman prasejarah ada. Dari prasejarah ada ya? Iya, ada prasejarah sampai sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, waduh, itu lama sekali itu. Kalau dibandingkan umur saya pasti lebih tua prasejarah gitu. Iya pastinya. Iya. Bisa kita jalan-jalan sebentar? Iya, silakan. Iya. Oke. Bapak, Anda bagi saya mau? Iya, boleh ya. Ini dia. Kita langsung didampingi Pak Edi, Kasih Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama. Beliau bersedia mendampingi tim Candu Raun untuk tur keliling museum ini. Mulai dari mana ya? Terserah Pak Edi deh, kita ngikut aja. Selain Pak Edi, kita juga didampingi staf Pak Edi yang nanti akan memberikan kita informasi seputar benda-benda sejarah yang ada di museum ini. Seperti kata Pak Edi, di dalam museum ini banyak sekali tersimpan benda-benda yang bernilai sejarah, mulai dari zaman prasejarah sampai zaman setelah kemerdekaan. Beberapa di antaranya ada yang asli dan juga ada yang merupakan replika dari benda aslinya, seperti batu yang bertuliskan huruf Arab Melayu ini. Loh, ini ada lempengan batu besar, ada tulisan lagi di atasnya. Batu apa ya?
Oh, ternyata ini replika dari tulisan yang ada di salah satu gua yang ditemukan di Karimun. Dikira tadi asli, tapi tak mengapa. Yang penting aslinya ada. Sebelum kita lanjut turnya, sedikit deskripsi dari ruangan museum ini dulu ya. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, museum ini berlantai 2. Berbeda dengan bangunan lainnya, saat masuk dari pintu depan, kita akan langsung berada di lantai 2 dan disebut meja resepsionis. Nah, lantai 2 ini dibangun seperti koridor, mengelilingi ruangan museum dengan lebar lebih kurang 5 meter, diukur dari dinding. Dan dari lantai 2 ini kita akan dapat melihat lantai dasar, serta semua isinya. Ruangan ini dipenuhi etalase atau lemari kaca yang berisi berbagai benda-benda kuno, antik dan bernilai sejarah. Setiap etalase diberi penerangan lampu sehingga benda-benda yang dipajang terlihat dengan jelas. Lanjut. Kalau yang ini adalah replika lokasi pengeboran minyak Pertamina. Replika ini dibuat oleh PT Chevron sebelum pengelolaan ladang minyak di Riau ini diserahkan ke Pertamina. Dari lantai 2 ini kita menuju lantai dasar melalui tangga yang ada di kiri kanan ruangan. Wow, ada replika Candi Muara Takus nih. Candi Muara Takus ini adalah candi tertua yang ada di Sumatera. Bahkan sebagian pendapat mengatakan candi ini adalah candi agama Buddha tertua yang ada di Indonesia. Berbeda dari lantai 2, Sobat Raun, lantai dasar ini lebih luas dan tentu saja terasa lebih lapang. Di sini lebih banyak artefak dan benda-benda kunonya. Bahkan juga ada fosil. Loh, itu apa ya? Bentuknya seperti cangkang siput raksasa. Terkubur di dalam tanah ratusan tahun. Jadi menjadi fosil ya. Sudah menjadi fosil berat. Ini bentuknya, karena bentuknya saja ini kadang bentuknya gitu ya. Menyerupai siput, ya kan? Ini kan seperti karakteristik kayu. Karakter apa ya? Cangkang siput ya. Ya. Kelebihannya apa ini, Bu? Beratnya ya? Beratnya lebih 1 ton. Jadi mengangkatnya itu harus banyak orang. Oh iya, berat. Satu orang udah takut kan ini. Berat sekali. Haha, makanya jangan sombong kalau punya otot gede. Ngangkat cangkang siput aja gak mampu. Sobat Raun, rasanya betah juga nih berlama-lama di sini. Makin ke dalam, makin banyak saja benda-benda menariknya. Juga benda antiknya, bahkan sesuai pula dengan zamannya. Seperti ini nih, peralatan makan dari kayu dari zaman purba sebelum orang mengenal tembikar dan mengolah logam. Kalau yang ini peralatan makan dari logam. Sepertinya kuningan. Wah, antik sekali ya. Ada juga alat penerangan kuno, namanya pelita, lentera dan sebagainya. Kalau sekarang kita enak pakai lampu. Dulu sebelum ada listrik, orang pakai lampu penerangan seperti ini. Pokoknya betah deh di sini. Lagian juga kita tak kepanasan karena pamerannya di dalam ruangan. Ah, ada lelo tuh. Lelo atau meriam kecil seperti ini dulu selain digunakan untuk perang juga digunakan untuk acara-acara adat, penabalan kepala suku, datuk-datuk, bahkan juga sultan. Lelo ini masih bagus kayaknya.
stan kesukaan saya, stan peralatan musik kuno. Nah sekarang kita sedang berada di tempat yang paling saya suka nih. Karena saya ini orang seni Pak, iya. Pak Edi, Bu. Jadi ini alat-alat musik tradisional lama ada. Tuh, ya ada biola di sana, biola juga ada gambus. Tuh, itu apa namanya itu Pak? Bu, yang sana tuh, yang situ. Hah? Apa ya? Siapa namanya? Gambus. Gambus juga? Ya. Oh, di gambus ini gambus ya. Ini yang jenis petiknya nih ya. Di gambus. Ini yang pakai gesek. Ini ada akordeon lama kayak ini. Ya, jenis akordeon lama. Wah, saya suka nih. Ini juga ada nih. Suling. Suling. Nih. Ini ada lagunya nih. Suling bambu gitu. Suling bambu. Ini lagu ini. Ada suling bambu. Yang itu tuh yang fenomenal tuh. Itu kayak trompet ya. Tapi dari tanduk. Dari tanduk kerbau kayaknya itu. Iya. Dari tanduk kerbau. Wah, banyak juga nih koleksi. Menakjubkan. Ini ada juga nih. Ini ada kompang. Kompang merawis. Merawi kalau orang Pekanbaru bilang. Kompang merawis. Nah itu ada gendang. Bu, kalau masalah alat musik nih, Bu, masih bisa saya jelaskan Bu sedikit-sedikit. Yeah. Tapi kalau yang tadi itu saya bingung tuh. Nah, ini juga ada. Ini cikal bakalnya piano, organ. Tuh. Bukan akordeon kan? Apa ini namanya nih? Piano kan? Iya, nih cikal bakalnya piano yang sekarang besar ya. Nih. Tuh. Tuh ada telempong. Telempong ya kali ya? Ya, telempong. Kan betul saya kan? Nih, calempong. Calempong. Kalau orang dulu nih, kalau musik calempong ini berbunyi, biasanya kalau dulu tuh ada juga mistis-mistisnya nih Pak. Iya. Iya. Ini calempong nih. Tapi memang ini alat musik tradisional. Bukan gitu Pak ya? Ya Pak ya, macam saya yang tahu aja kayak ini. Tapi saya suka yang kayak gini nih. Nah, ini ada gong. Tuh. Ini apa nih? Gong. Gendang juga. Gendang. Ini gong. Waduh, asik sekali. Dan juga ada alat-alat IT. Ya, teknologi lama. Gitu. Telepon. Ya. Radio. Nih. Radio lama. Ini Elvis Presley dulu nyanyinya, suaranya keluar dari sini nih. Didengar sama kita ya. Kita nenek moyang nenek kita nenek kita dulu ya. Ini teleponnya juga. Ini ada theodolit. Ini semacam apa nih? Teropong atau apa nih? Apa? Ya, teropong. Ya, teropong kan? Teropong. Theodolit. Oke, kita lanjut. Bukan hanya artefak dan benda bersejarah, rupanya di sini juga dipajang pelaminan adat Melayu Riau. Wah, menarik juga. Ada patung mempelainya lagi, mengenakan teluk belangan. Itu ada yang nikah dalamnya? Ya, itu contohnya. Oh, bukan sih. Biar lebih nyata. Biar lebih nyata. Ada pelaminannya, ada tempat duduknya, ada yang nikah, ada bajunya nih tenun apa nih? Yang mungkin kalau di sini bilang tenun songket lah ya. Ya. Tapi kalau siak biasanya nggak bilang songket itu, kalau itu tenun siak namanya gitu. Nah ini yang saya suka nih, dulu waktu kecil-kecil nih, tuh. Itu kalau waktu kecil dulu nih, kalau ada orang nikah itu paling dikejar tuh, telur merah. Itu masih bisa dimakan nggak Bu ya? Ya. Replika. Mau coba lah. Tapi ini bagus ya. Apanya? Kalau biasanya cuma dari kertas krep aja dibuat gitu. Kalau ini memang dari
kain, ada bunga-bunganya dari terus. Telur. Cantik kali. Di sini selain koleksi apa namanya baju adat Riau juga ada koleksi yang lainnya. Seluruh Riau ada. Seluruh Riau ada ya. Baju-baju adat dan baju adat ya, baju adat ya, baju adat. Baju adat seluruh Indonesia. Seluruh Riau. Seluruh Riau ya. Selain pakaian pengantin, di sini juga dipajang patung yang mengenakan pakaian-pakaian tradisional lainnya loh Sobat Raun, bahkan juga pakaian sehari-hari. Ada juga pakaian tradisional dari suku-suku lain yang ada di Indonesia. Bineka Tunggal Ika juga nih. Raun, di akhir tur museum ini, Pak Edi mengajak kami mengunjungi lokasi pameran uang-uang kuno. Wow, menarik sekali. Di ruang pameran ini banyak sekali dipamerkan uang-uang lama, mulai dari zaman kerajaan hingga zaman kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada uang logam di masa Kerajaan Siak bertahun 1836 dan uang kertas bergambar Presiden pertama Republik Indonesia. Puas rasanya hari ini. Meski hanya satu tempat, ternyata Museum Sang Nila Utama recommended juga menjadi objek tujuan wisata. Sambil menimba pengetahuan tentang sejarah peradaban manusia, khususnya yang ada di tanah Melayu Riau, bahkan juga di Indonesia. Canda Raun, kita sudah melihat-lihat museum ini, tapi masih banyak lagi ya Pak Edi ya yang sebenarnya. Tapi ini masalahnya juga keterbatasan waktu. Pak Edi juga punya kerjaan. Ibu apa nama Bu? Nurul. Bu Nurul juga punya kegiatan lainnya. Jadi untuk ke museum kita akhiri dulu. Tetap saksikan Candu Raun.